Yokoso. Di Jepang, tahun baru itu kalau di Indonesia seperti lebarannya orang Islam dan Natalannya orang Kristen. Memang sih kalau di sini juga mereka tuh kayak ikut ngerayain Natal, Halloween, tapi tuh menurut mereka tuh hanya untuk festival. Kalau kita kan memang untuk kayak apa ya, menyambut tahun yang baru di lebaran atau di Natal. Tapi kalau di mereka itu, mereka hanya merayakan Natal atau Halloween dan yang lain-lain tuh sebagai festival aja. Dan tahun barunya inilah menurut mereka yang paling penting. Jadi orang Jepang itu sebelum merayakan ulang tahun, mereka sama. Kalau kita kayak mau ngerayain orang Islam ngerayain lebaran, orang Kristen ngerayain Natal, pasti ada bersih-bersih rumah kan. Nah sama mereka juga sebelum ngerayain tahun baru, menyambut pergantian tahun yang baru dari tahun yang lama itu, mereka tuh bersih-bersih rumah di tanggal ya pokoknya akhir-akhir Desember ya, mungkin sekitar tanggal 2 dari 29 tuh udah libur. Jadi mereka pulang ke rumah orang tuanya, bersih-bersih sama orang tuanya, bersih rumah ya, bersih rumah orang tuanya atau keluarganya. Terus lanjut ke tanggal 30 sampai tanggal 31. Terus di tanggal 31 malam itu mereka ada apa ya, budaya makan soba. Nah kemarin tuh gue gak sempat videoin makan soba karena kebetulan badan gue lagi gak enak. Jadi gue waktu tanggal 31 malam langsung kayak tidur gitu, tidur. Tapi mamahnya Toshi sama Toshi mereka makan soba. Nah setelah mereka makan soba, di tanggal satunya ini ada makanan khas orang Jepang lagi. Kayak gimana ya? Yuk kita lihat ya. Jadinya seperti ini. Ini apa ya namanya? Saya lupa. Ini salah apa? Ini ozoni namanya ozoni. Iya.これ喉つっかえちゃうよ。声がハッピーバースデーだと思ってるよ、声が。声がハッピーバースデーだと。これ名前書いてあるの。嘘？お母さん書いてた？うん、これグラセラウェンデラママこれママウェンデで、これがとしみつこうや。でこれじゃあココも食べる？ここ一応形だけ。でこれ私。お母さんちょっと待ってね、写真撮ります。これはお重の。はい。で私これにしようか。これお母さん。はい。ここにの中か。そうなの。でこれ間違えた。Terus ada lagi makanan khas tahun barunya orang Jepang tanggal 1 Januari-nya itu adalah ini bukan osechi, iya kan? Ya, osechi. Iya namanya osechi gohan. Nah kalian bisa lihat osechi ryori, sorry bukan gohan ryori, osechi ryori. Nah di sini tuh banyak banget dijelasin dari apa aja, biasanya dari sebelah kiri ke kanan. Cuman ya kan kalian lihat kanjinya cantik banget, gue cuman bisa baca katsuo semuanya. Ini semua ada di dalam. Ohayo, ada yang datang tamunya. Happy New Year. Tunggu dulu. Yeay! Osechi desu yo. Yosha. 味見してください。お茶向こうにもできてるので、これで、これはここよお重っていうのはね。
シュッシュ。ごくん。じゃん。お母さん、綺麗なグラス。あ、これでやります。これ。お椀の蓋。あ、そっか。うん。Malihat tuh, Mas. 蓋って英語でなんだっけ？ penutup. 蓋ってなんて言うんだろうね。 Penutup. Penutup. Futanya bahasa Indonesia. クローゼンなんて言うんだろうね。 Closing kan wadahnya ya, dan ini penutupnya. Nah, di atas penutupnya ini ditaruh yang namanya umeboshi. Terus dikasih ocha. Kita tuangin. Kore ini arimasu ka, Oka-san? はい。これはなんだろう、京都だけかな。 Oh, ini mungkin orang Kyoto aja mungkin ya kata mamanya. Jadi kita isiin ya. Pirung, dono gurai desu ka, Oka-san? Ah, kono gurai? そのくらいでいいよ。 ね、どういう意味があるんだろうか。もう小さい時からずっとこういう風にして。 Nah, jadi deh kita makannya begini deh, kan? Taruhlah. Oke, kita udah ready buat makan. Lihat dong dalamnya tuh isinya ada apa? Gue cuma tahu ini kacang, telur, udang, ikura, telur ikan. Korewa nan desu ka, Oka-san? Kore kobu. Ini rumput laut. Ini kayak makanan odeng. Ini apa? Korewa nan desu ka, Oka-san? Sakana no tamago ka? これ？数の子。数の子は子供がいっぱいいて、子供がいっぱいいるので、魚ですね。そう、魚の子供。 Biar bisa dapat Kore deh. anak banyak. Oh, kalau makan, makasih deh. Kalau makan ini katanya bisa dapat anak banyak. Seperti gini, telur Seperti gini. telur banyak kayak gini. Mati kan kita semua kalau sebanyak ini. Suste kore wa saka futsu no sakana desu ne, Oka-san. これ？ So, これは普通。これはなんだろう。 sakana kah? Sakana mitai. これコブよ。これコブ Ini で。 rumput laut. Ini rumput Naka laut. beri kana. Laut Osakana ne. sama di dalamnya Beri. ada ikan. ブリかな？ Ada ikan. Ini. これもお魚だね。 Ini juga. はい。お芋。 Ini biasa. Suste naka ni wa hoka ni imi arimasu ka, Oka-san? 別に。 Gak ada arti lain lagi, cuman yang salah satunya arti kalau kita makan ini bakal banyak anak, cuman saya sudah cukup. 長く元気で Makan ini bisa jadi 健康で kesehatan baik lama banget 家族繁栄 untuk keluarga. Kayaknya apa ya Kak, saya lupa. そういう意味合いがあります。 Ya pokoknya makan ini sama keluarga kita bisa sehat satu keluarga sampai hidup panjang. Inilah makanan khas orang Jepang di tanggal 1 Januari. Jadi ayo kita makan. Itadakimasu. Hai, ayo. Gomen nagaku. Gomenasai. Hai. Nah, ucapan wajib atau yang sering dikatakan orang Jepang atau yang disebutkan orang Jepang yang pastinya adalah selamat tahun baru. Selamat tahun baru dalam bahasa Jepang adalah Akemashite omedetou gozaimasu. Yang artinya selamat tahun baru. Nah, ucapannya tuh ada lagi. Biasanya mereka tuh ngucapin Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Kotoshi itu artinya tahun ini, maksudnya tahun baru yang kita masukin ini. Yoroshiku mo itu juga kan, Kotoshi mo tahun ini juga. Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu itu artinya mohon bantuannya. Jadi Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu adalah tahun ini juga mohon bantuannya. Tapi itu bantuan tuh bukan dalam arti bantuan yang kita harus bantu-bantu terus, tidak. Maksudnya kalau ada apa-apa mohon bantuannya, bukan dalam arti kita harus minta bantuan terus sama mereka, tidak. Itu Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu bisa disebutkan atau bisa diucapkan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita, atau siapapun yang kita kenal. Jadi kayak kita sudah minta tolong, tahun ini mohon bantuannya ya, gitu. Tapi sebelum kita mengucapkan Akemashite omedetou gozaimasu, Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu di tanggal 1 Januari,
paling penting adalah di tanggal 31 Januari, 31 Desember maksudnya. 31 Desember atau akhir Desember sebelum pergantian tahun dari lama ke baru ini, kita itu ngucapin ke keluarga atau orang-orang yang dekat sama kita itu, kita ngucapin Yoi Otoshi o Omukai Kudasai, yang artinya selamat menyambut tahun yang baru. Jadi urutannya adalah di tanggal 31 Desember atau di akhir tahun kita menyebutkan Yoi Otoshi o Omukai Kudasai, selamat menyambut tahun yang baru. Dan di tanggal 1 Januari atau di tahun yang baru kita mengucapkan Akemashite omedetou gozaimasu, Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Selamat tahun baru, tahun ini juga mohon bantuannya. Nah, yang menarik dari tahun baru di Jepang ini adalah waktu menyambut tahun baru atau di tanggal 1 Januari ketika kita buka pos kita, itu pasti kita dapat yang namanya kartu tahun baru. Dalam bahasa Jepang, kartu tahun baru adalah Nengajo. Nah, biasanya Nengajo ini tuh udah dikirim dari akhir Desember, tapi di-keep sama kantor posnya. Dan pas tanggal 1 Januari, itu semua kartu tahun barunya tuh udah ada di setiap rumah pagi-pagi. Jadi, waktu tanggal 1 Januari di tahun yang baru buka pos, udah ada Nengajo alias kartu ucapan selamat tahun baru. Nah, kartu ucapannya ini, Nengajonya itu Jurung, yang tahun ini keluarga Toshi dapetin ya. Ini tuh teman mamanya Toshi doang. Karena papahnya Toshi lagi sakit, jadi nggak begitu terlalu terima. Tapi kalau ada papahnya juga, itu tuh udah numpuk banget. Gue udah pernah lihat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mama papahnya tuh dapet. Ini kan kalian bisa lihat cuman segini ya. Tapi mamanya tuh bisa dapet sampai nggak bisa nutup jari gini loh. Masih ada banget. Papahnya juga saking banyaknya. Jadi ini adalah nulis kartu tahun baru. Nengajo ini udah menjadi budaya orang Jepang. Mungkin kalau orang-orang sekarang tuh mereka cuman kirim pakai stamp ya. Kalau anak-anak muda kayak Toshi atau anak-anak muda zaman sekarang di Jepang tuh mungkin mereka tuh males nulis. Karena kalau kalian tahu, gue tuh pernah ya nulis ini, kirim ke teman-teman Taiwan gue. Pokoknya teman-teman sekolah bahasa Jepang sama guru-guru bahasa Jepang. Kalian tahu gak sih? Itu stresnya luar biasa. Mungkin dilihatnya, oh ya ampun ini lucu. Kalian bisa lihat tuh ada banyak motif kan tuh. Tuh. Bisa dibilang, oh ya ampun kelihatannya lucu, bagus ya. Tapi pasti waktu nulis ini tuh stres banget. Kalau yang di print, kalau print kan enak ya, salah. Maksudnya tinggal ketik print jadi. Tapi lebih bermakna, lebih kayak ngerasa seneng. Atau lebih ngerasa, wah dapat selamat tahun baru dari orang ini dengan keseriusannya menulis tahun kartu ucapan ini. Itu nulisnya pakai tangan ya. Kalian bisa lihat ya. Ini tulisan tangan asli kanji. Ini tulisannya bagus. Tapi kan kalau tulisan gue kan nggak bagus ya. Tuh kalau yang ini yang di print. Kalau di print kan enak banget tuh, tinggal rapi kayak gini. Tapi kalau yang nulis pakai tangan ya kayak gini nih, itu stres banget. Karena apa? Kalau salah dikit, nggak mungkin kan lo kasih kartu tahun baru yang ada tipekan atau coretan, kan nggak mungkin banget. Jadi kalau nulis ini tuh harus dalam keadaan hati tenang, terus jangan berisik, jangan kaget, biar nggak salah tulis kanji-kanjinya atau perkataan-perkataannya, atau ada yang salah atau kecoret dikit, itu pasti aduh capek banget deh tuh. Kalau yang udah di print kan enak ya, tinggal nulis doang. Tapi kalau yang nulis kayak gini tuh, aduh tulisan tangannya tuh cantik banget kan. Kalau yang kayak gini tuh bener-bener stres banget. Kenapa gue bisa bilang stres? Karena gue pernah ngerasain dan akhirnya ganti beli baru kartu ucapan selamat tahun baru ini gak gratis. Lumayan tergantung ada yang simple polos. Terus kita bisa gambar-gambar, ada yang bergambar, cuman kan itu maksudnya satu lembar tuh bisa sekitar 60 ribuan kan. Tapi kalau salah satu beli lagi, salah dua ya lumayan kan. Apalagi kalau kita udah tulis di tengah-tengah terus harus nulis dari ulang kan malas banget kan. Jadi benar-benar orang-orang yang nulis kartu tahun baru tuh biasanya mereka tuh
penuh dengan keseriusan, penuh dengan ketenangan, terus dikirim ke orang-orang yang terdekat atau teman jauh, jadi bisa tahu kabar dari kartu selamat tahun baru ini. Ini tuh bener-bener yang apa ya, budaya yang hampir terlupakan tapi masih diteruskan oleh ya kayak mamanya Toshi, maksudnya umur-umur orang tua yang sudah tua. Tapi gue juga mau meneruskan, ketika gue tahun besok kali ya, gue mulai nulis kayak gini, maksudnya nulis pakai tangan gitu ya, mulai melanjutkan budaya ini karena seru tahu. Kalau mamanya Toshi ya, gue tanya, Mama, Okasang tuh nyimpen gak sih surat-surat tahun selamat tahun baru ini? Mamanya setiap 2 tahun sekali dibuang. Terus gue bilang, kenapa dibuang? Kan sayang-sayang, karena tiap tahun pasti tuh dateng. Jadi ya itu udah kayak silaturahmi dalam nulis ini deh, kartu tahun baru. Dan tahun ini itu tahun 2023 adalah tahun kelinci. Jadi di setiap mohon maaf ya, backsoundnya ada orang batuk. Jadi di setiap kartunya itu ada gambar kelinci. Lucu kan tuh, kelinci Happy New Year tapi ada kelincinya juga. Ada kelinci, biasanya masukin foto keluarganya. Tuh ada kelinci juga. Pokoknya kelinci lucu-lucu. Kelinci itu di dalam bahasa Jepang adalah usagi. Tuh, lucu kan? Tuh, kelinci. Jadi siapa yang tahun ini tahun kelinci? Berarti ini tahun kalian tuh kelincinya. Desain-desainnya tuh lucu-lucu banget. Desain-desain tuh kelinci berbentuk kanji. Lucu-lucu banget. Jadi kayak mau koleksi, cuman kalau sebanyak ini ya juga buat apa ya? Sebanyak ini mamanya dapat dan harus dibales sama mamanya Toshi. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan setelah menyambut tahun baru. Misalnya, oh ternyata aku dapat dari si A, tapi aku lupa nulis kartu tahun baru untuk si A, jadi harus ngirimin ke si A. Nah tahun ini Toshi juga bikin ya, kita juga bikin, tapi bikinnya tuh nggak begitu, cuman belinya pertama ya. Beli pertama tuh polos gini. Enggak ya? Oh ya enggak. Maksudnya ada yang motif gini juga kan, ada gambar kelincinya, terus udah ada tulisan print. Ini biasanya beli di kombini, di supermarket atau di kantor pos, di mana aja tuh pasti ngejual kayak gini. Nah ini kan cuman kayak kata-kata yang udah sering diucapin kan. Nah biasanya di bagian kosong ini tuh kita nulis pakai tulisan tangan kita. Nah kalian bayangkan aja di tempat sekecil ini kita harus nulis aku tahun ini misalnya udah punya lahir anak gini-gini, atau anak aku pergi gini, pokoknya kabar baik yang ingin disampaikan tuh kalian tulis di sini. Nah, dan ini punya yang kemarin dibikin sama Toshi Happy New Year. Biasa naruh foto aja biar rame. Gak ada ini. Si Toshi dia nggak pakai gambar kelinci. Oh ada nih kelincinya cuma satu kecil gini doang. Biasalah, cuman karena gampang, cuman ngedesain foto terus Happy New Year tut udah selesai. Ini juga gampang bikinnya, itu di Sevel, di kombini, di supermarket. Jadi kayak ada aplikasinya, kita tinggal desain lewat handphone, terus nanti kita datang ke Sevel, ke supermarketnya, tinggal kita print jadi deh. Nah ini kan kartu selamat ucapannya ya. Nah di belakangnya ini adalah untuk nulis alamat. Jangan salah, nulis nama orang, nulis nama kita juga ada pressure. Jadi maksudnya ada stresnya juga. Jadi udah di sini nulis kata-katanya kita penuh dengan keseriusan. Di sininya juga. Apalagi buat saya yang nggak bisa tulis kanji, tulis alamat, itu tuh waktu itu gue inget banget, gue bikin tuh sampai gue garis-garis supaya nggak melebihi, maksudnya nggak jelek-jelek banget tuh. Kalau kayak gini tuh kan ditulis semuanya pakai tangan biasanya tuh. Kalau yang ngeprint mah enak ya, tinggal langsung print. Tapi kalau nulis pakai tangan tuh capeknya luar biasa. Ini dia kalau yang nulis pakai tangan, bedanya ya, kita lihat ya, orang yang nulis tangan sama yang print. Kalian bisa lihat bedanya kan? Ini yang tulis tangan, ini yang print. Sama-sama bagus, cuman lebih kayak, kalian bisa ngerti gak sih? Lebih dapat chemistry-nya gitu kalau nulis pakai tangan, lebih dapat maknanya ya. Lalu ada juga budaya waktu tahun baru di Jepang, kalau punya anak-anak kecil, sama seperti waktu lebaran atau natalan atau merayakan Imlek, pasti kan kayak ada ngasih ampau ya, atau apa sih, uang lebaran, uang natalan, kado Natal gitu kan. Di sini juga di orang Jepang nih ada, kalau untuk dari orang tua ke anak kecil tuh mereka ngasih uang atau ampau
atau enggak kado sih, ampau lah ya, ampau. Itu namanya otosidama. Nah, dimasukin ke dalam amplop terus diisiin uang gitu. Nah, kemarin Koi juga dapet dari neneknya, dimasukin ke dalam, cuman buat seneng, buat apa ya, buat ngerayain doang. Dan katanya itu karena kan dia masih kecil, jadi nggak uang yang dikasih pun nggak bisa kepake. Jadi dibilang usagio kobang ya, Toshi ya? Usagi kobang, mohon maaf ada bantuan. Kobang? Apa kobang maksudnya apa? Yang Kobang artinya? nggak, yang walaupun Koi dapat uang dari otosidama tapi percuma gitu. Betani kobang. Neko ni kobang, Ya, neko ni kobang. ya, neko ni kobang. Neko tuh kan artinya kucing, kobang tuh artinya kantor Kobang polisi. itu uang. Uang. Jadi percuma, kayak lu tuh ngasih uang ke kucing. Kucing mau pakai apa? Kita kasih uang ke kucing, kucing mau pakai uangnya untuk apa? Jadi bilangnya tuh neko ni kobang karena dia masih kecil, walaupun dia dapat otosidama, dia nggak bisa pakai. Ya sudahlah ya, berarti orang tuanya saja yang pakai. Nah, by the way, kalau ngebahas yang tadi kartu ucapan selamat tahun baru atau Nengajo, itu ada juga yang paling penting. Kalau misalnya keluarga kita ada yang meninggal, itu keluarga kita tidak menerima Nengajo atau kartu selamat ucapan tahun baru, walaupun meninggalnya tuh ibarat kata udah 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Kita tidak menerima, keluarga yang meninggal ya, tidak menerima Nengajo, tapi nerimanya itu mochu hagaki. Jadi kayak apa ya, kartu berbelasungkawa, ucapan turut berduka cita, tidak menerima Nengajo atau kartu tahun baru ya, maksudnya ya, selamat tahun baru. Suasana tahun baru di Jepang ini tuh sama kayak ya itu Lebaran, Christmas, Imlek, Natalan, Imlek gitu ya. Jadi itu mereka tuh kayak 3 hari libur dari tanggal 1 sampai, walaupun udah libur dari tanggal 29, cuman moodnya mereka tuh dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 3 tuh ya udah liburan gitu. Sama kalau kita Lebaran atau tahun baru atau Imlek kan kita pergi ke rumah teman kita, ngobrol, makan-makan, mengucapkan selamat tahun baru, pegang tangan, ya kan. Sama di Jepang juga sama banget seperti itu, tapi mereka waktu tahun baru. Jadi sekian video Selatabi Channel kali ini. Gimana menurut kalian tahun baru ala orang Jepang atau keluarga Jepang? Menarik kan? Jadi ditunggu video Selatabi Channel yang lainnya. Dan minasama, akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Selatabi Channel no video yoku mitete ne. Arigatou ne. Ja ne. Bye bye.